Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu, masih dalam bab yang sama yaitu tentang puisi. Cuma kali ini materinya berbeda, yaitu tentang unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Oke, untuk kompetensi dasar yang kalian akan pahami pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca, dan menelaah isi teks puisi, baik itu perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Untuk materinya yaitu tentang unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah teks puisi dan dapat menentukan isi dalam sebuah teks puisi melalui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi itu ada berapa ya? Ada 4. Kita yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah majas dan irama. Nah, untuk majas dan irama, kalian bisa lihat di sini, perhatikan baik-baik ya. Jadi, ada masih ingat tentang majas, ampas, masih ingat? Kalau nggak ingat, dicobain untuk buka lagi buku kelas 7-nya ya. Nah, untuk puisi, majas yang digunakan ada 2, yaitu majas personifikasi dan juga majas paralelisme. Ya, sebelum Ibu menjelaskan personifikasi dan juga paralelisme, kita ke majas yang ini dulu ya. Dimana majas itu adalah penggunaan perumpamaan atau kiasan dalam sebuah puisi. Jadi puisi itu banyak banget menggunakan majas atau menggunakan perumpamaan atau menggunakan kiasan-kiasan di dalam kalimat-kalimatnya. Ya. Nah, untuk perumpamaan atau kiasan yang dipakai atau majas yang dipakai adalah 2, yaitu personifikasi dan juga paralelisme. Untuk personifikasi yaitu mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup atau dapat merasakan yang dirasakan makhluk hidup. Seperti yang masih ingat dengan puisi Hujan Bulan Juni. Nah, hujan itu kan sebuah hujan kan air yang turun dari langit gitu. Dia nggak hidup kan si hujan, air kan, benda mati kan. Tapi diumpamakan atau dikiaskan seolah-olah dia hidup. Coba nih kalian bisa lihat dari hujan ya. Hujan itu tabah. Yang bisa tabah tuh siapa sih? Cuma manusia atau cuma makhluk hidup yang bisa tabah kan? Hanya manusia saja yang bisa tabah. Hujan itu tidak bisa tabah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan gak mungkin bisa tabah, ya kan? Terus ini ada lagi. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Siapa yang bisa bijak? Yang bisa bijak hanya manusia, ya, atau makhluk hidup. Jadi hujan nggak bisa bijak dong. Terus ini ada lagi. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Ya hujan nggak bisa arif. Hujan mau arifnya kayak gimana? Tapi di dalam puisi, di dalam sebuah teks puisi itu diumpamakan atau dikiaskan ya seolah-olah hidup. Dimana dia seperti manusia. Bisa tabah, bisa bijak, bisa arif. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada paralelisme. Nah, untuk paralelisme itu adalah kata atau kalimat yang berulang-ulang dalam sebuah puisi. Contohnya nih, di dalam sebuah puisi itu kan ada yang diulang-ulang ya. Nih, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, lihat lagi di bait selanjutnya. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Lihat lagi di bait selanjutnya ya. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Di sini ada kalimat yang berulang. Ingat ya, paralelisme itu adalah kalimat yang berulang. Di sini kalimat yang berulang dalam sebuah puisi Hujan Bulan Juni adalah tak ada yang lebih, ya.
tak ada yang lebih. Di sini ada tak ada yang lebih, tak ada yang lebih, tak ada yang lebih. Ada pengulangan kalimat ya, ada paralelisme gitu ya. Selanjutnya adalah irama. Jadi irama itu adalah alunan dalam sebuah puisi. Jadi ketika kalian ingin membacakan sebuah puisi itu nggak bisa kalian membacakan sebuah kayak baca cerita gitu. Nggak hanya kayak kalian baca berita gitu, nggak bisa, harus ada iramanya atau harus ada alunannya. Nah, tuh ketika membaca puisi harus memiliki irama atau bernada atau ada alunannya ya, seperti contoh yang ada di puisi di sini ya. Ibu akan bacakan puisinya sesuai dengan irama ya, menggunakan irama atau ada alunannya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, itu adalah salah satu contoh alunan dalam sebuah puisi ya. Kalau alunan dalam puisi atau irama dalam sebuah puisi itu sebenarnya gimana sih pembaca puisinya? Nggak harus, pokoknya harus seperti ini alunannya, enggak. Itu gimana sih pembaca puisinya? Kayak ibu ya. Ibu itu nggak bisa yang namanya baca puisi yang menggebu-gebu atau yang retorika gitu, ibu nggak bisa, jujur aja. Tapi ibu lebih suka baca puisi yang tadi sendu, mellow. Ibu lebih suka yang seperti itu dan ibu bisanya seperti itu. Buat kalian yang bisa membaca puisi dengan retorika, dengan yang menggebu-gebu itu ya bagus gitu, karena ibu tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan puisi yang akan ibu bacakan, masih puisi yang sama, masih puisi yang ini juga, tapi ibu tidak menggunakan irama atau tidak menggunakan alunan di dalam sebuah puisinya. Ya, dengarkan baik-baik. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ibu bacanya seperti itu, nggak ada alunannya, nggak ada iramanya. Otomatis itu akan membuat sebuah puisi itu tidak ada maknanya atau hilang maknanya. Ya. Jadi ketika kalian ingin membaca puisi harus ada iramanya atau harus ada alunannya. Karena ketika kalian menambahkan sebuah alunan di dalam sebuah puisi, puisi itu akan lebih hidup atau puisi itu akan lebih dapat gitu loh maknanya. Oh, ini maknanya ternyata tentang ini. Oh, maknanya ternyata tentang ini gitu. Akan ketahuan gitu loh. Kalau kayak misalnya orang membacakan puisi dengan menggebu-gebu, dengan marah gitu. Oh, ternyata ini puisi menceritakan sebuah kemarahan atau kekecewaan. Berarti kan akan tahu maknanya. Maknanya adalah sebuah kekecewaan seseorang misalnya. Gitu ya. Jadi irama itu sangat penting dalam sebuah puisi. Karena di dalam irama bisa membuat puisi itu lebih hidup gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk unsur nomor 2, yaitu tentang kata denotasi dan konotasi. Kalian bisa lihat di sini. Kalau denotasi itu adalah arti sebenarnya, sedangkan konotasi itu adalah arti tidak sebenarnya. Nah, untuk dalam sebuah puisi banyak sekali menggunakan kata konotasi, jarang puisi menggunakan kata denotasi. Dalam puisi itu banyak sekali menggunakan kata-kata konotasi, di mana kata-kata itu tidak tidak memiliki arti yang sebenarnya gitu loh, dikiaskan atau diumpamakan. Seperti contohnya yang ada di sini. Ini adalah denotasi dan konotasi yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni ya. Akan sedikit berbeda dengan arti kerinduan yang sudah tadi kita bahas ya di dalam puisi Hujan Bulan Juni. Kalian bisa lihat di sini, kata aslinya atau kata aslinya itu adalah hujan. Nah, ini maksudnya dasar ini kan ini makna ya, makna nih. Nah, ini kan dasar itu adalah denotasi, yang tambahan ini adalah konotasi. Apa sih arti dari hujan? Arti sebenarnya dari hujan itu kan adalah air yang turun dari langit, ya kan? Tapi
Orang ada yang mengartikan konotasinya atau arti tidak sebenarnya dari hujan di dalam sebuah puisi Hujan Bulan Juni adalah perbuatan baik atau sebuah kerinduan. Ya. Kenapa Ibu ceritakan di sini sebuah kerinduan juga di Hujan Bulan Juni? Karena ada filmnya juga. Filmnya judulnya Hujan Bulan Juni, itu menceritakan sebuah kerinduan. Nah, kalian bisa lanjutkan di sini, lihat rintik. Rintik itu kata dasarnya adalah titik percik air ya, kayak embun gitu loh. Kalau misalnya air hujan turun kan ya ada percikan-percikan air kan. Itu kan arti sebenarnya, itu kan denotasinya. Tapi apa kira-kira konotasinya dalam sebuah puisi? Yaitu sesuatu yang kecil tetapi banyak ya. Jadi rintik itu kan kecil-kecil tapi banyak sekali. Selanjutnya, ada pohon berbunga. Nah, kata denotasi atau arti sebenarnya dari pohon yang berbunga, ya pohon yang ada bunganya gitu kan. Tapi kalau di dalam sebuah puisi, kita menggunakan konotasi atau arti yang tidak sebenarnya. Di mana pohon yang berbunga itu memiliki arti kehidupan yang baik atau kehidupan yang menjanjikan. Jadi pohon yang berbunga itu bisa diartikan ya kehidupan orang yang baik atau kehidupan yang menjanjikan ya. Dan kalian bisa lihat, kita langsung lanjut ke nomor 7. Di sini ada akar. Akar itu kan arti sebenarnya adalah bagian terbawah dari pohon ya, karena bagian terbawah dari pohon itu kan ya akar ya. Tapi ada kata konotasi atau arti yang tidak sebenarnya dari akar, di mana akar itu diibaratkan awal kehidupan. Ya. Jadi ketika kalian ingin membaca sebuah puisi atau kalian ingin mencari kata denotasi dan juga konotasi dalam sebuah puisi, kalian harus benar-benar memahami isi puisinya. Silahkan menurut pendapat kalian masing-masing, karena orang mengartikannya beda-beda. Ya, seperti contohnya yang ada di dalam puisi ini. Aku Ingin karya Sapardi Djoko Darmono. Puisinya masih yang sama. Orang bisa saja mengartikan ini sebuah puisi tentang seseorang mencintai kekasihnya dengan sederhana. Bisa saja mengartikan seperti itu. Tapi ada saja orang yang mengartikan berbeda dari maksud puisi ini. Itulah denotasi dan juga konotasi. Kalau denotasi jelas tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa dirubah. Ya, ketika hujan, ya hujan air yang turun dari langit. Tapi ketika kalian melihat sebuah hujan dalam sebuah puisi, kalian udah selesai baca puisinya, mungkin kalian bisa mengartikan hujan di puisi Hujan Bulan Juni ya. Kalian bisa mengartikan hujan itu adalah sebuah kerinduan. Tapi ada juga orang yang mengartikan hujan itu maksudnya adalah perbuatan baik. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk kata denotasi dan juga kata konotasi, di mana denotasi itu adalah arti sebenarnya dan konotasi arti tidak sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke unsur yang ketiga, yaitu kata berlambang. Nah, untuk kata berlambang adalah sebuah kata benda yang memiliki arti yang berbeda dari wujud sebenarnya. Seperti contohnya kalian bisa lihat di sini. Ada rantai pada Garuda Pancasila. Kalian lihat deh, Garuda Pancasila kan ada rantainya itu kan ya. Dimana kalau kalian lihat rantai atau kalian yang kalian tahu tentang rantai itu ya udah cuma sebuah maksudnya tuh besi gitu kan. Tapi rantai di dalam sebuah puisi itu akan berbeda arti, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi rantai itu diibaratkan sebuah persatuan dan kesatuan. Karena rantai itu kan saling berkaitan kan, saling berkaitan dan saling mengunci. Nah, itu suatu persatuan dan juga kesatuan. Nah, buat anak-anak pramuka nih, ya, ada tunas kelapa. Ya, kenapa sih tunas kelapa itu jadi satu simbolnya pramuka? Yang kalian lihat tunas kelapa, ya udah tunas kelapa. Kalau misalnya kalian bisa menanam kelapa dengan tunasnya, ya kan? Tapi di dalam sebuah puisi, tunas kelapa itu dilambangkan yaitu berguna bagi nusa dan bangsa. Dimana kalian kalau misalnya melihat filosofi dari sebuah pohon kelapa, itu ada dari pohon kelapa itu kan semuanya berfungsi ya, atau berguna. Semua yang ada di pohon kelapa dari daunnya, terus batang pohonnya sampai dengan ke buahnya itu semuanya berguna.
ya, dimana diharapkan anak-anak pramuka itu ya bisa berguna bagi nusa dan bangsa, bisa berbuat apapun bagi nusa dan bangsa, tentunya tentang kebaikan gitu ya. Ada lagi nih hujan. Nah, hujan itu ya sebuah benda kan yang artinya berbeda dengan wujud sebenarnya gitu. Dimana hujan itu kan air yang turun dari langit, sedangkan di dalam sebuah puisi, hujan itu bisa diartikan perbuatan baik atau sebuah kerinduan. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini, puisinya masih sama, puisi Aku Ingin dari Sapati Djoko Darmono. Dimana di sini ada benda-benda. Coba kalian deh cari di sini benda-bendanya apa saja. Nah, kalau kalian sudah cari, lihat ke bawah. Ada kayu, ada api, ada abu. Ini kan sebuah benda-benda, ya. Kayu ya udah kayu kan. Api pun ya api, abu pun ya abu. Tapi di dalam sebuah puisi, kayu, api, abu itu memiliki arti yang berbeda atau memiliki makna yang berbeda. Itulah kata berlambang. Kalian bisa lihat di sini. Kayu itu bisa diartikan seseorang yang mencintai kekasihnya. Kalau ingin mengibaratkan seseorang ya udah sih dibikin aja orang, tapi tidak di dalam puisi. Dia mengibaratkan sesuatu hal, di mana kayu itu adalah diibaratkan seseorang, ya. Nah, kalau api itu bisa saja menjadi simbol amarah atau bahaya. Nah, tapi di dalam puisi ini, api ini diibaratkan adalah seseorang yang dicintai, ya. Selanjutnya ada abu. Abu itu kan ya abu ya, warnanya abu-abu juga. Nah, untuk abu ini adalah di dalam puisi ini artinya adalah hal yang sia-sia atau udah nggak berarti lagi, gitu ya. Jadi ingat, untuk kata-kata berlambang itu adalah sebuah benda yang memiliki arti yang berbeda dari wujud sebenarnya. Dimana kayu, yang sebuah kayu itu memiliki arti atau makna seseorang yang mencintai kekasihnya. Di mana api itu diibaratkan sebuah amarah seseorang atau bisa juga diartikan sebagai seseorang yang dicintai di dalam puisi ini. Oke? Kurang lebih seperti itu kata berlambang. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu pengimajinasian. Untuk pengimajinasian di dalam unsur puisi itu ada 3. Yang pertama, imajinasi auditif, imajinasi visual, dan juga imajinasi taktil. Insya Allah ini akan keluar nanti di penilaian akhir semester. Perhatikan baik-baik ya. Untuk imajinasi auditif atau pengimajinasian auditif adalah, jadi kita tuh ketika membaca sebuah puisi itu dibawa seolah-olah mendengar, ya, seolah-olah mendengar. Sedangkan kalau misalnya imajinasi visual, itu adalah seolah-olah pembaca itu melihat. Nah, sedangkan kalau imajinasi taktil, pembaca itu seolah-olah dibawa merasakan atau menyentuh. Nah, kalian bisa lihat puisi ini, 2 puisi ini. Nah, Ibu akan bacakan dulu puisi yang satu ini, ya. Perhatikan baik-baik. Nanti ketika Ibu bacakan, coba kalian pahami kira-kira mana yang termasuk imajinasi auditif, mana termasuk imajinasi visual, dan mana yang termasuk ke dalam imajinasi taktil, ya. Ibu bacakan ya. Hai si gempar alam, gegap gempita, jarum besi akan rumahku, jarum tembaga akan rumahku, ular bisa akan jantungku, buaya akan tongkat mulutku, harimau menderam di peringaku, gajah mendering bunyi suaraku, suaraku seperti bunyi halilintar, bibir terkatup, gigi terkunci. Jikalau bergerak bumi dengan langit, bergeraklah hati engkau, hendak marah atau hendak binasakan aku. Wilkinson 197 halaman 42 sampai dengan halaman 43. Oke, yang Ibu bacakan ini adalah sebuah puisi atau sebuah mantra ya. Di sini sih mantra judulnya ya. Maksudnya di sini mantra gitu ya. Coba
Setelah Ibu membacakan, mana yang menurut kalian termasuk ke dalam imajinasi auditif, mana yang termasuk ke dalam imajinasi visual, dan mana yang imajinasi taktil. Ya, mana yang seolah-olah kalian mendengar, dan juga mana yang seolah-olah kalian melihat, dan mana yang seolah-olah kalian merasakan atau menyentuh. Ya, kalau kalian lihat di sini ada jarum besi akan rumahku, jarum tembaga akan rumahku, harimau menderam pengeriku, gajah mendering bunyi suaraku seperti bunyi halilintar. Nah, di sini kalian akan dibawa seolah-olah kalian mendengar. Di mana seolah-olah mendengarnya ada harimau menderam peringaku. Otomatis kalian akan seolah-olah mendengar gitu. Oh, ada auman dari harimau. Gimana sih auman dari harimau, ya kan? Terus ada juga yang seolah-olah kalian mendengar, yaitu gajah mendering bunyi suaraku. Terus ada juga suaraku seperti bunyi halilintar. Itu kan seolah-olah si pembaca ataupun yang mendengarkan puisi seolah-olah ya mendengar bahwa ada suara harimau, ada suara gajah, dan juga ada suaraku yang seperti halilintar. Nah, kalau yang seolah-olah melihat, yang mana kira-kira? Nih, yang seolah-olah melihat ini ya, jarum besi akan rumahku. Jadi seolah-olah dibawa melihat, oh rumahnya itu ada menggunakan jarum besi misalnya gitu. Jarum tembaga akan rumahku. Nah, terus ada juga nih, ular bisa akan janggutku. Jadi kan seolah-olah kalian membayangkan bahwa di janggutnya itu ular-ular gitu kan. Terus buaya akan tongkat mulutku. Jadi seolah-olah kalian melihat bahwa buayanya itu akan tongkat mulutku. Ini agak serem juga ya mantranya. Kurang lebih seperti itu di dalam puisi ini atau di dalam mantra ini yang Ibu lihat hanya auditif dan juga visual. Barangkali kalian ada yang bisa menentukan mana coba bagian taktil. Selanjutnya Ibu bacakan yang doa. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Dengan senja samar sepoi dan masa purnama meningkat naik. Setelah menghalaukan panas payah terik. Angin malam menghembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa menayang pikir. Membawa angan ke bawah kursimu. Hatiku terang menerima katamu, bagai bintang memang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kekasihmu, bagai sedap malam menyirak kelopak. Aduh kekasihku, isi hatiku dengan katamu, penuhi dadaku dengan cahayamu. Biar bersinar mataku sendu, biar berbinar gelapku rayu. Puisi Amir Hamzah. Oke, di dalam puisi doa, kalian bisa melihat ada auditif, visual, ada taktilnya nggak ya? Nah, coba kalian tentukan yang seolah-olah mendengar yang mana, seolah-olah melihat yang mana, dan seolah-olah kalian merasakan atau menyentuh benda itu yang mana. Ya. Dengan apakah aku bandingkan pertemuan kita, kekasihku? Bisa nggak? Ada nggak auditif, visual, taktil? Nggak ya? Dengan senja semar sepoi pada masa purnama meningkat naik. Setelah menghaluskan panas payah terik. Ada yang masuk ke auditif, visual, taktil? Angin malam menghembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa menayang pikir, membawa angan ke bawah kursimu. Nah, di sini ada taktil ya, karena ada angin malam menghembus lemah, menyejuk badan. Jadi seolah-olah merasakan hembusan angin gitu, atau merasakan ada sentuhan angin gitu. Selanjutnya, hatiku terang menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya. Nah, ini pun ada nggak masuk ke auditif, visual, atau taktil? Kalian seolah-olah melihat ya, ada bintang memasang lilinnya. Kurang lebih seperti itu untuk pengimajinasian, dimana kalian dibawa untuk seolah-olah mendengar
atau seolah-olah membaca, seolah-olah melihat, dan juga kalian dibawa untuk seolah-olah kalian merasakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke tugasnya. Tugasnya masih sama, di mana kalian bisa simak video materi ini dengan seksama, kalian bisa putar lagi videonya. Selanjutnya kalian bisa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman dari video materi ini, rangkum di buku catatan. Selanjutnya kalian melanjutkan menonton video materi selanjutnya, dan jangan lupa untuk klik link video materi selanjutnya yang ada di deskripsi box di bawah, jangan lupa, dan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.